Yunus Nusi menegaskan lagu nasional adalah simbol persatuan dan tidak layak dikenakan royalti. Ia meminta aturan ini dihapus karena dianggap memicu kegaduhan yang tidak produktif. Mads Hilger disebut selangkah lagi bergabung dengan Crystal Palace dan berpeluang jadi pemain termahal di timnas Indonesia. Transfer ini akan menjadikannya pemain kedua Indonesia di Premier League setelah Jordi Amat. Media Malaysia menilai Facundo Garces lebih layak disebut bek terbaik ASEAN dibanding Jai Ides. Perbedaan ini memicu perdebatan panas di kalangan pendukung kedua negara. Rumor Mads Hilger bergabung dengan Crystal Palace santer, namun Fabrizio Romano mengaku belum memiliki informasi. FC Twente juga belum memberi konfirmasi terkait minat resmi dari klub Premier League itu. Media Vietnam menilai timnas U23 Indonesia bisa lebih kuat di SEA Games 2025 dengan tambahan pemain naturalisasi. Nama seperti Habner, Struijk, dan Marcelino dianggap ancaman besar bagi Vietnam. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Lagu nasional selalu menjadi bagian tak terpisahkan dalam setiap laga Timnas Indonesia di ajang internasional. Selain Indonesia Raya yang dikumandangkan sebelum kick-off, skuad Garuda juga kerap menyanyikan Indonesia Pusaka usai pertandingan. Tradisi ini menjadi simbol kebanggaan dan pemersatu supporter. Namun, polemik muncul setelah Hein Enteng Tanamal menyatakan bahwa lagu-lagu nasional seharusnya dikenakan royalti. Pernyataan ini menuai reaksi keras dari Sekjen PSSI Yunus Nusi. Dalam keterangan tertulis, Yunus menegaskan bahwa lagu kebangsaan dan lagu nasional adalah perekat serta pembangkit semangat nasionalisme. Ia menggambarkan suasana di Stadion Gelora Bung Karno, di mana puluhan ribu supporter menyanyikan lagu tersebut hingga membuat banyak orang merinding atau bahkan menitikan air mata. Menurutnya, momen itu adalah bukti kekuatan lagu nasional dalam membakar patriotisme para pemain dan pendukung. Yunus juga mengingatkan bahwa lagu-lagu nasional lahir dari semangat perjuangan kemerdekaan. Para penciptanya menciptakan karya tersebut dengan ikhlas sebagai motivasi bagi generasi penerus untuk terus memperjuangkan nama bangsa di berbagai bidang, termasuk sepak bola. Ia meyakini tidak ada niat dari para pencipta lagu untuk meminta bayaran setiap kali lagu tersebut dinyanyikan. Bagi Yunus, lagu-lagu ini adalah warisan perjuangan yang kini dilanjutkan dalam bentuk semangat di lapangan hijau. Ia menegaskan bahwa polemik royalti lagu nasional hanya menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Menutup pernyataannya, Yunus Nusi secara tegas meminta agar wacana dan aturan terkait royalti lagu nasional segera dihapus. Sebaiknya, aturan ini segera dihapus, berisik, membuat gaduh, dan tidak produktif, ujarnya. Bagi PSSI, membiarkan lagu nasional terus bergema di stadion tanpa hambatan adalah bagian dari menjaga semangat persatuan dan kebanggaan bangsa setiap kali timnas Indonesia bertanding. Mads Hilger dikabarkan selangkah lagi bergabung dengan Crystal Palace. Kabar ini pertama kali dilaporkan media Belanda Twente Insight yang mengutip sumber-sumber terpercaya. Menurut laporan tersebut, seorang jurnalis Inggris menyebut Hilger sedang dalam perjalanan menuju klub yang musim ini menjadi juara Piala FA 2024-2025 tersebut. WFC Groningen juga memberitakan bahwa Crystal Palace memimpin perburuan tanda tangan sang bek ini. Rumor kepindahan Hilger ke Premier League semakin menguat seiring perkembangan di internal FC Twente. Dalam sepekan terakhir, manajemen klub Belanda itu mendatangkan staf Lemkin dari Shakhtar Donetsk. Sementara, Hilger tidak masuk skuad saat Twente kalah dari PEC Zwolle. Spekulasi juga mengaitkan kepindahan Hilger dengan kemungkinan hengkangnya bek andalan Crystal Palace Mark Guehi. Pemain internasional Inggris itu disebut masuk radar Liverpool. Jika transfer Guehi terwujud, Palace membutuhkan pengganti berpengalaman di lini belakang dan Hilger menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan. Meski rumor semakin santer, muncul pertanyaan lain. Jika transfer ini terjadi, apakah Hilger akan menjadi pemain termahal di skuad timnas Indonesia? Pada bursa transfer musim panas 2025, Itzes diboyong Venezia dari Sassuolo dengan biaya 8 juta euro atau sekitar 151 miliar rupiah. Sementara itu, nilai pasar Hilger saat ini berada di angka 6,5 juta euro atau sekitar 123 miliar rupiah. Artinya, ia belum menyandang status pemain termahal.
Namun, jika Crystal Palace memutuskan menebusnya di atas nominal 8 juta euro, Hilger akan mencatat sejarah baru sebagai pemain dengan nilai transfer tertinggi di timnas Indonesia. Jika kepindahan ini resmi diumumkan, Hilger akan menjadi pemain Indonesia kedua yang merumput di Premier League setelah Jordi Amat. Selain menjadi langkah penting bagi karirnya, transfer ini juga akan menjadi sorotan besar bagi penggemar sepak bola tanah air. Perdebatan panas pecah di jagat sepak bola Asia Tenggara setelah media olahraga Malaysia terang-terangan menolak menempatkan Jay Itzes sebagai bek terbaik kawasan. Kapten timnas Indonesia yang kini membela Sassuolo di Serie A Italia itu dinilai kalah bersaing dengan Facundo Garces. Bek Indonesia Jay Itzes kembali ke Serie A bersama Sassuolo setelah Venezia terdegradasi musim lalu. Saat ini status bek terbaik di AFF dipegang oleh bek timnas Malaysia Facundo Garces, tulis Palatau Bola. Pernyataan tersebut memicu gelombang komentar di media sosial. Banyak pendukung timnas Indonesia menilai klaim tersebut terlalu dipaksakan, mengingat perbedaan nilai pasar dan pengalaman bermain keduanya sangat jauh. Berdasarkan data Transfermarkt, nilai pasar Jay Itzes mencapai 7,5 juta euro atau sekitar 135 miliar rupiah, sedangkan Garces berada di angka 2 juta euro. Meski sama-sama berusia 25 tahun, perjalanan karir keduanya berbeda drastis. Garces baru memulai petualangan di Eropa pada Januari 2025 setelah direkrut Deportivo Alaves dari Kulon. Sementara Itzes sudah lama berkarir di Eropa, pernah bermain di Eredivisie bersama Go Ahead Eagles sebelum pindah ke Serie A membela Venezia dan kini memperkuat Sassuolo. Musim ini Jay Itzes memulai babak baru di bawah asuhan Fabio Grosso, pelatih yang pernah membawa Frosinone menjuarai Serie B dan merupakan bagian dari skuad timnas Italia peraih Piala Dunia 2006. Grosso diyakini akan menempatkan Itzes sebagai pilar utama lini belakang Sassuolo yang baru promosi ke Serie A. Bagi pendukung Garuda, perbedaan nilai pasar, pengalaman, dan prestasi membuat Itzes dianggap layak menyandang status bek terbaik ASEAN. Namun Palatau Bola tetap berpegang pada penilaiannya terhadap Garces. Rivalitas antara sepak bola Indonesia dan Malaysia pun diperkirakan akan terus berlanjut, sementara Itzes memiliki kesempatan untuk menjawab semua keraguan lewat performanya di lapangan musim ini. Rumor kepindahan Mads Hilger ke Crystal Palace semakin ramai diperbincangkan. Isu ini mencuat setelah seorang pria asal Inggris mengunggah klaim di platform X bahwa Crystal Palace dan FC20 tengah melakukan negosiasi lanjutan. Ia bahkan menyebut kesepakatan pribadi antara klub Premier League tersebut dan Hilger yang berusia 24 tahun sudah tercapai. Dalam unggahannya, sumber itu menuliskan bahwa meskipun ada minat dari klub-klub Spanyol dan Italia, kesepakatan dengan Crystal Palace diperkirakan akan segera rampung. Informasi serupa juga dibagikan akun WFC Groningen yang dikenal memiliki rekam jejak akurat dalam memberitakan transfer. Mereka menegaskan bahwa minat terhadap Hilger memang tinggi, namun Crystal Palace saat ini berada di posisi terdepan dalam perburuan tanda tangannya. Kendati demikian, pihak FC20 belum memberikan konfirmasi resmi. Melalui jurnalis Tijemen van Wissing, klub asal Belanda tersebut mengaku belum mengetahui adanya minat resmi dari Crystal Palace. Hilger sendiri masih terikat kontrak hingga 1 Juli 2026, sehingga pihak klub hanya bersedia melepasnya pada bursa transfer musim panas jika ada tawaran yang dianggap menguntungkan. Di tengah maraknya spekulasi, jurnalis transfer ternama, Fabrizio Romano akhirnya memberikan tanggapan. Melalui sebuah video di kanal YouTube Hanif Tamrin, Romano dimintai konfirmasi terkait rumor tersebut lewat pesan singkat WhatsApp. Namun, ia menegaskan belum memiliki informasi apapun mengenai kepindahan Mads Hilger ke Crystal Palace. Apabila transfer ini benar-benar terjadi, Hilger akan menjadi salah satu dari sedikit pemain Indonesia yang berkesempatan tampil di Premier League. Untuk saat ini, kepastian transfernya masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak klub maupun sang pemain. Teka-teki masa depan Mads Hilger pun masih menjadi sorotan. Para penggemar menanti, apakah rumor ini akan menjadi kenyataan atau sekadar kabar yang tak terbukti di bursa transfer musim panas. Meski gelaran SEA Games baru akan berlangsung Desember 2025, tensi persaingan antara timnas Indonesia dan Vietnam sudah mulai terasa. Media Vietnam dan Tri dalam laporannya mengungkap kekhawatiran bahwa skuad Garuda Muda akan tampil jauh lebih berbahaya dibanding pertemuan terakhir di Piala AFF U23. Dan Tri memprediksi, kedua tim kemungkinan besar kembali bertemu di ajang tersebut.
melanjutkan rivalitas sengit yang sudah terjadi beberapa bulan lalu. Bedanya, kali ini Indonesia berpotensi turun dengan kekuatan yang lebih solid. Media tersebut menyoroti peluang hadirnya sejumlah pemain naturalisasi dan bintang muda yang sebelumnya absen di Piala AFF. Ancaman terbesar bagi Vietnam datang dari 3 nama, yaitu Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand. Ketiganya merupakan pilar timnas senior yang sudah berpengalaman di level internasional, namun tidak dimainkan di Piala AFF 2025. Jika mereka diturunkan di SEA Games nanti, kekuatan timnas Indonesia diyakini akan meningkat signifikan. Sebagai juara bertahan cabang sepak bola putra SEA Games, Indonesia datang dengan ambisi mempertahankan medali emas. Sementara itu, Vietnam bertekad merebut kembali gelar yang lepas di edisi sebelumnya. Kehadiran pemain-pemain yang merumput di Eropa menambah potensi Garuda Muda menjadi lawan yang sulit ditaklukkan. Dan Tri juga menilai bahwa pertemuan nanti bukan sekadar laga perebutan medali, melainkan pertarungan gengsi dan harga diri di panggung Asia Tenggara. Dengan kekuatan penuh, Indonesia diprediksi akan menjadi tantangan terbesar bagi Vietnam di turnamen ini. Desember mendatang, duel klasik Indonesia versus Vietnam di SEA Games diperkirakan berlangsung panas. Kedua tim membawa misi besar, dan bagi publik sepak bola kawasan, laga ini akan menjadi salah satu sorotan utama pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut.